saya, adakah kehendak Bapa agar manusia menyembah anak Maria? Jadi gini saya jelaskan ayat itu kan di situ perikopnya di situ hal pengajaran yang sesat. Jadi harus dilihat dulu itu kan ada satu perikop itu. Kemudian di ayat 21 kan bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Nah, berbicara tentang ayat ini, ternyata Yesus mendapati ada pengajaran yang sesat gitu loh. Jadi mereka seolah-olah memakai nama Tuhan, memanggil Tuhan, tetapi mereka tidak melakukan kehendak Bapa. Makanya di ayat sekarang itu, firman Tuhan, sabar saya jelaskan dikit. Di ayat 18 itu firman Tuhan katakan tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Nah gitu. Jadi harus dilihat satu perikop itu, jangan hanya. Iya, sekarang Anda menuhankan Yesus itu, apakah itu kehendak Bapa? Percaya kepada Yesus. Saya tidak tanya percaya, yang saya tanya kehendak. Kan kecuali yang melakukan kehendak Bapa yang selamat. Nah sekarang apakah kehendak Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Enggak, bukan begitu. Apakah ada? Kenapa jadi Bang Suma yang ngajar saya gitu loh? Kan jadi lucu kan saya sudah jelaskan kehendak Bapa itu ya percaya kepada Yesus. Sekarang oke. Saya ganti polanya. Ini 1 Korintus 4:10 juga rupanya. Saya ganti polanya. Enggak, sabar. Saya ganti polanya. Gini. Anda menemukan diri Anda menuhankan Yesus? Iya. Maksudnya gimana Bang? Saat ini Anda menuhankan Yesus? Ya saya percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan. Bukan masalah percaya atau tidak. Anda menuhankan Yesus? Jangan giring saya untuk mengikuti pemikirannya Bang Suma. Jangan itulah Bang. Kenapa Anda jadi ragu terhadap kepercayaan Anda sendiri? Kenapa ragu? Kenapa ragu dan kenapa malu? Karena menuhankan Yesus itu bukan kehendak Bapak, betul? Loh tidak. Oke. Kalau begitu tunjukkan. Di mana dalilnya Bapak menghendaki agar kamu menyembah anak Maria? Di mana itu? Astaga, Bang Suma, gimana sih? Jawab aja bro. Jangan kemana? Enggak. Gimana? Bang Suma seolah-olah mau mengiring saya untuk mengikuti pemikirannya Bang Suma, nggak bisa. Bukan, ini data Yesus mengatakan syarat untuk selamat adalah melakukan kehendak Bapak. Syaratnya. Kehendak Bapak itu percaya kepada Yesus sebagai Tuhan. Ada nggak? Oke. Ada nggak kehendak Bapak agar kalian itu menyembah Yesus? Ada nggak kehendak itu? Lah Yesus ngomong sendiri, akulah jalan kebenaran dan kehidupan. Saya tidak tanya itu loh Bung. Yang saya tanya, ada nggak kehendak Bapak agar kalian menuhankan Yesus? Ada nggak? Astaga. Jawab aja bro, ada atau tidak? Dijawab dulu, ada atau tidak? Ada. Oke. Di mana dalilnya? Dalilnya di mana? Mana dalilnya? Harus tunjukkan dalilnya. Harus. Pasti Bang Suma pernah dengar lah, akulah jalan kebenaran dan kehidupan. Bukan itu dalilnya. Saya datang ke Yuk, katanya tunjukkan dalilnya. Aku kan baca ayat itu. Dalil itu apa? Yang dimaksud dalil itu sama ketika dikatakan bahwasanya sembahlah Allah saja. Wahyu 22 nomor 9, Wahyu 19 nomor 10, Wahyu 14 nomor 7. Lalu dikatakan 2 Raja-Raja 17:36, kamu harus sujud menyembah hanya kepadaku saja. Sembahlah aku. 2 Raja-Raja 17:36. Itu yang dimaksud kehendak Bapak adalah sembahlah aku. Sekarang kehendak Bapak agar sembahlah Yesus itu di mana? Dalilnya. Aduh, inilah saya jadi kayak gimana? Jadi bingung bro. Loh enggak, Bang Suma terlalu membuat rumit gitu loh. Ya ampun, justru saya menolong Anda ini. Yesus mengusir orang-orang yang menyeru dia Tuhan. Bermujizat, berbuat, mengusir setan. Yesus mengusir mereka, kecuali mereka yang melakukan kehendak Bapa. Nah kalau saudara melakukan kehendak Bapa, berarti Anda tidak diusir. Maka itu saya tanya, Bapa di dalam 2 Raja-Raja 17:36 mengatakan, sembahlah aku saja. Mana kehendak Bapa sembahlah Yesus? Ada enggak? Ya Yesus sendiri katakan itu, akulah jalan kebenaran dan kehidupan. Itu perkataan Yesus. Yang saya minta kehendak Bapa. Dengarkan. Bung, yang diminta adalah kehendak Bapa. Contohnya sembahlah aku. Itu kehendak Bapa. 2 Raja-Raja 17:36. Yang saya minta kehendak Bapa agar manusia Kristen menyembah anak Maria itu tertulis di mana? Bapa, Anak, Roh itu satu, Bang Suma. Aduh, beroncong cendol. Udah Bang Handi, udah. Lanjut Bang Handi. Oke. Itu. Bro. Kalau Anda Saya menuhankan, nggak disapani pasti. Bentar dulu Bang. Sebentar ya Pak Tongkat ya. Bro PS siapa sih namanya ini? Bro, Anda menuhankan Yesus itu atas perintah siapa? Bagaimana Bang? Siapa yang menyuruh Anda menuhankan Yesus? Lah, dia kan datang ke dunia.
Enggak, siapa yang menyuruh? Sebut dulu nama yang Saya menyuruh memang- Anda. Saya percaya kepada dia karena Iya, yang menyuruh Anda percaya siapa? Loh saya. Yang menyuruh Anda, yang mengajari Anda percaya Yesus Tuhan siapa? Saya yang percaya karena Ya, Oh, Anda berarti Anda diusir. Berarti Anda diusir karena Anda menuhankan Yesus bukan atas kehendak Bapak, tapi atas kehendak Anda sendiri. Diusir nggak? Bang, kita ini kan Diusir. Kena, jadi kan, ya. abang yang ngatur bilang usir atau tidaknya. Coba lu baca dulu Matius 7, 21, 23 itu lo. Siapa yang diusir di sana? Jelas yang diusir di sana adalah satu, yang menuhankan Yesus, yang bermujizat atas nama Yesus, mengusir Ya. setan. Dengerin dulu. Bukan Yesus di situ Tuhan, nggak ada Yesus di situ bang. Iya, dengerin Nggak ada baik-baik. Ya, Yesus, nggak ada yang Tuhan. diusir oleh Yesus di situ adalah satu. Kan terakhirnya berkata begini, enyahlah kau di hadapanku. Woi, dengerin. Bang, Enyahlah kau di hadapanku. di situ nggak ada. Dengerin makanya, enyahlah kau dari hadapanku, kau sekalian pembuat kejahatan. Kan jelas. Nah, kategori pembuat kejahatan menurut Yesus adalah yang menuhankan Yesus, yang mengusir setan atas nama Yesus, yang bermukjizat atas nama Yesus. Mana Yesus di situ bang? Nggak ada di situ pakai Tuhan. Astagfirullah ini. Coba lu baca datanya dulu. Lu punya Bible nggak di situ? Bukan setiap orang yang Nah. berseru kepadaku Tuhan Tuhan, nggak ada Yesus. Oke, di situ, baik. Bang. Yang berseru kepada Nanya, Bang, ya, ini. Tuhan di situ siapa? Loh Tuhan lah. Siapa itu Tuhan di situ? Tuh, oh nanya. Siapa Tuhan di situ? Jawab dulu, siapa Tuhan di situ? Ya Yesus itu sendiri. Ya iya, berarti Yesus. Iya, jangan. Kenapa kamu bantat sekali tadi gitu? Ah, terus lanjut. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya, siapa yang menyuruh kamu menuhankan Yesus? Ya, makanya kan tadi saya jelaskan, Abang. Siapa yang menyuruh kau? Sebutkan saja namanya, siapa yang suruh? Saya, kan saya percaya. Oke, Bang. kamu percaya Yesus Tuhan berdasarkan apa? Lah karena dia kalau dia datang ke dunia dan dia berkata Berdasarkan apa? Apakah berdasarkan Bible atau berdasarkan surat kabar? Lah, ini Atau kamu punya surat kabar kah? Sekarang saya tanya kepada Anda menuhankan Yesus itu berdasarkan Bible atau berdasarkan apa? Maunya dari jadi dia kan datang ke dunia. Nah, saya tanya kepada Anda menuhankan Yesus itu berdasarkan Bible atau berdasarkan yang lain? Jawab aja dulu. Jawab dulu, mudah loh ini. Itu di belakang jangan suruh panasin dengkul, dikompres dengkulnya. Enggak. Anda menuhankan Yesus itu berdasarkan Bible kah atau berdasarkan surat kabar? Jawab aja dulu. Mudah toh. Kenapa diam? Ayo jawab. Bingung kan lo? Bingung lo? Kabur kan? Selesai lo sama gua lo. Selesai kan? ada yang ngetik ya. Gak ada lagi, selesai. Menuangkan Yesus ditanya kok. Ini satu lagi nih Pak Tongkat. Pak Tongkat, Anda Kristen Pak Tongkat? Iya, saya Kristen Pak Andi. Oke, baik. Saya tanya kepada Anda ya. Maaf ya Bang ya. Anda itu menuhankan Yesus itu berdasarkan apa Bang? Tapi saya juga boleh bertanya balik Pak Andi ya. Boleh nanti Pak. Silakan Pak. Anda menuhankan Yesus itu berdasarkan apa? Atas perintah Yesus Pak Andi. Di mana perintah Yesus menuhankan Yesus? Yohanes 16:26. Pada saatnya nanti kamu akan berdoa dan meminta segala sesuatu dalam namaku. Alah ini bos ini. Ya apa-apa biarin. Bukan. Bukan memang bos, bukan. Nggak apa-apa. Saya minta datanya. Di Bible itu Yesus mengklaim dirinya adalah Tuhan. Yesus hanya mengatakan bahwasan pada saatnya nanti kamu akan berdoa dan meminta segala sesuatu dalam namaku. Namaku itu siapa? Nama Yesus. Oke. Artinya, setelah Yesus terangkat ke surga, maka orang Kristen melakukan itu sesuai dengan apa yang diperintahkan. Maka orang Kristen dari zaman setelah Yesus terangkat ke surga sampai sekarang selalu berdoa dan meminta segala sesuatu dalam nama Yesus. Amin, Oke. haleluya. Yang mengabulkan doa itu sekarang Yesus atau bapaknya Yesus? Dua-duanya sama aja. Berarti Tuhan dua. Tuhan satu. Yang mengabulkan Siji, doa siji, ya. Mas, siji. Iya, yang mengabulkan doa Siji, Yesus. Mas. Iya, yang mengabulkan doa Yesus atau bapaknya Yesus? Sama aja, Pak. Yakin sama. Aku dan Bapakku adalah satu. Apakah Jadi, Yesus Bapak apakah yang- dengerin. Apakah Yesus dan Bapak di surga itu sama atau beda?
Iya benar sama. Satu. Sama. Aku dan Bapak. Oke, baik. Apakah Yesus di surga punya fisik? Yesus di surga punya? Enggak, Yesus itu di surga tidak punya fisik. Oke, fisik aslinya Yesus kemana sekarang? Kalau nggak punya. Itu wala alam. Jadi Anda hilangkan anak Bunda Maria? Begini, Yesus ketika kamu pertanyakan ketika Yesus terangkat ke surga, apakah ada fisiknya di surga? Saya bertanya, Isa itu terangkat ke surga, fisiknya kemana sekarang? Ada di surga, masih laki-laki dia di langit kedua. Di langit kedua ada. Dia makan apa? Di langit Itu kedua fisik ada. kedagingan Isa di atas. Iya, Apa? aslinya, Pada aslinya di langit Dia kedua. makan aja di atas. Nah, sekarang kamu jangan Ya, alihkan Isa kan pertanyaan. langit. Sekarang Isa ini itu Tuhanmu langit. ini, Menggunakan kaki. yang jelas Dia Nabi makan Isa di atas. dengerin. Makan apa Meme, di atas? Meme lu dengerin dulu. Jangan, counter attack ini jangan meme, Ya. counter attack. Iya, dengerin dulu ya, ganti yang baik-baik ya. Nabi Isa alaihissalam itu tidak pernah dikubur, tidak pernah disalib, berbeda dengan Tuhanmu. Jadi jangan samakan. Tuhanmu itu, Loh, yang dipertanyakan tadi kan. dengerin dulu, saya belum selesai. Iya, iya. Tuhanmu itu pernah disalib, pernah dibunuh dan dikubur. Sekarang kuburannya itu kosong. Artinya setelah kuburannya kosong, itu dia bangun minta ikan goreng, terangkat ke surga. Banyak orang melihat ke surga, ada fisiknya naik ke surga. Sebagaimana diterangkan, Oke, saya jawab. dengerin dulu belum selesai. Sebagaimana diterangkan di Wahyu 19:16, Tuhanmu itu punya paha, ada tulisan di pahanya, Raja segala raja. Artinya Tuhanmu di surga itu ada fisiknya, ada pahanya. Makan dan minum juga semeja, berarti ada mulutnya. Pertanyaan sekarang, Oke, saya jawab. dari mana Anda mendapat ilmu kalau Yesus itu hilang fisiknya? Ilmu dari mana itu? Silakan. Oke, saya jawab. Jadi begini, sebelum saya jawab ya, saya hanya ingin memberikan satu pemahaman kepada saudara saya PS Sergius ini ya. Kalau Anda itu tidak tahu cara berdialog, tidak tahu cara meng-counter attack kepada lawan debat, Nggak usah jawab ke sana, Dari mana ilmu Sekarang Anda saya dapat? Dari mana ilmunya Anda menghilangkan Oke. fisik anak Bunda Maria? Kenapa Anda hilangkan Saya fisiknya jawab, anak Bunda saya Maria? Ya jawab. ketika kamu mengatakan Yesus berada di surga, pahanya tertulis, ada tertulis, Tuhan Anda juga mempunyai betis, berarti mempunyai fisik. Nah, kalau kamu mempertanyakan Yesus terangkat ke surga, apakah dia hidup di surga secara daging? Saya tanya, Isa apakah hidup di atas langit secara daging? Isa bukan Tuhan. Iya, Yesus Isa itu Anda hidup mau di langit, jadi apakah mempunyai daging? Jangan bertanya balik Saya tanya dulu. itu. Jangan Oh, bertanya jangan balik bertanya dulu. Saya Jawab mau saja memperhatikan lu. Kalau supaya nggak bisa jadi jawab, paham. Anda bisa jawab atau tidak? Di mana sekarang? Di mana sekarang fisik asli anak Bunda Maria kemana? Sekarang pernah- saya bertanya, di mana jangan tanya balik. Isa Al-Masih Yesus yang itu terangkat di dari bumi Maria? pernah disunat. Pertanyaan sekarang, di mana anaknya Bunda Maria sekarang? Di mana anak Bunda Maria sekarang? Jangan panik, Di Pak. mana Tidak anak panik. Bunda Maria sekarang? Di mana? Ayo, Me, Saya jawab, tanya, Me. Di mana? Di mana Jangan tanya anaknya? balik. di mana Di mana anak Bunda Maria sekarang? Dagingnya Di mana anak Bunda Maria sekarang? Di mana? Oke. Kedagingan Yesus saya sudah katakan dia terangkat Di ke surga mana secara kau daging. dagingnya? Di mana posisinya anaknya Bunda Maria? Di Saya mana? tidak tahu, saya tidak tahu itu aja, saya tidak tahu. Terus yang duduk di sebelah kanan Bapak siapa? Duduk di sebelah kanan itu bukan berarti secara fisik, bro. Siapa yang saya nggak tanya? Yang duduk di sebelah kanan Bapak siapa? Saya sudah katakan tadi itu bukan secara fisik, tetapi Nah, saya nggak nanya itu. memahami Yang fisik duduk orang. siapa? Yang duduk di sebelah kanan Bapak siapa? Saya sudah katakan tadi itu ayat bukan harafiah, bukan. Siapa yang duduk di sebelah kanan Bapak? Siapa? Ayat itu bukan harafiah, Bang Hadi. Siapa yang Kita boleh duduk tahu. di sebelah kanan Bapak siapa? Udah lanjutkan aja lah. Ya udah diam aja, diam, ya, diam, kamu Me. nggak bisa. Udah. Oke, saya tanya dulu PS ini. PS, itu Yesus di surga itu bro punya fisik atau tidak? Iya. Hah? Iya, Yesus Bang. di surga punya fisik ya? Karena berbeda dengan Meme. Meme mengatakan tidak punya fisik. Artinya Meme Yesus di siapa, surga Bang? punya fisik ya? Oh ini saudaraku tongkat Musa ini ya? Hmm. Oh ya. Dia mengatakan tidak, kamu mengatakan iya. Berarti berbeda Oke, Anda berdua dalam ini. 1 Korintus 15 ayat 40 di sana Ah. firman Tuhan berkata ada tubuh sorgawi dan ada tubuh duniawi. Berarti Kemuliaan tubuh sorgawi lain daripada kemuliaan tubuh duniawi. Jadi Yesus naik dia di sana dalam rupa atau bentuk tubuhnya tubuh sorgawi dalam Oke. kemuliaan gitu. artinya tubuh Yesus itu bukan tubuh asli lagi di surga. Ya sudah dalam tubuh kemuliaan, Bang. Apa arti tubuh kemuliaan? Ya sudah ya kita kan Abang punya pertanyaan sebenarnya apa sih?
Saya tanya apa arti tubuh kemuliaan? Anda kayak ngomong tubuh kemuliaan. Jelasin dong sama kita. Tubuh kemuliaan. Oke. Sabar-sabar, ini ada yang teks saya di bawah. Nggak usah kecualikan di bawah aja. Apa arti tubuh kemuliaan? Ya, tubuh kemuliaan itu sudah tidak ada lagi dosa, sudah tidak ada lagi kedagingan, itu. Oke. Apakah tubuh kemuliaan punya jenis kelamin? Wow. 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 Menurut Oh. abang gimana? Saya nanya Anda, saya nggak boleh ngarang. Ini keyakinan Anda loh, nggak boleh saya berpendapat. Ya kalau gitu kan hak saya juga, saya punya hak juga untuk nggak jawab kan? Oke, nggak jawab. Apakah Yesus laki-laki? Loh, saya menurut Anda Jawab lagi. laki-laki. Oke, saya jawab. Yesus itu di bumi laki-laki pernah disunat. Setelah dia naik ke surga, apakah dia sudah bukan lagi laki-laki? Ya, Jawab. dia laki-laki lah. anak Oke. putra. Oke. Berarti tubuh kemuliaan ini adalah laki-laki. Kemuliaan itu karena dia sudah memang tidak ada roh dan tidak Iya, tidak ada Diajarin di belakang. enggak ada om saya. Iya, om Anda itu pintar itu. Om Anda ya suruh maju. Ya gimana tadi bang? Ya, apakah tubuh kemuliaan itu punya jenis kelamin? Tubuh kemuliaan punya jenis kelamin. Mm-mm. Pengertian kemuliaan abang gimana sih? Kan Anda mengatakan Yesus itu tubuhnya tubuh kemuliaan di surga. Gitu ya. Nah, apakah Yesus ini di surga laki-laki atau perempuan? kemuliaan tidak ada lagi Astaga. Bang. Iya. Ya coba tongkat Musa, bang tongkat Musa tolong jawab. Kenapa lari ke tongkat Musa? Jangan, ini nggak ada ilmunya itu. Turunin aja Pak Jul ini. Ngeyel dia. Jadi begini. Nggak Pak usah, Sergio, lu turun saya aja. sudah katakan. Ya, Nggak usah Jangan diajarin. dulu, lapangan. Turunin dulu. Turunin dulu itu. Turunin dulu nih, nanti aja masuk, nanti aja. Udah, aku turunin. Turunin dulu. Bro. Ini dengerin ya bro ya. Yesus itu anaknya Bunda Maria itu seorang laki-laki. Waktu umur 8 hari itu dia disunat, menandakan dia laki-laki. Jelas toh? Kemudian pada umur 30 tahun dia tuh mengajar. Dia laki-laki, ganteng dia. Menurut ada foto-fotonya itu ganteng dia. Terus kemudian dia mati disalib, dikubur 3 hari 3 malam, dibangkitkan. Setelah dia bangkit, dia memperlihatkan dirinya kepada orang-orang, dikira dia hantu. Yesus menjawab, hantu tidak punya kulit dan daging. Kemudian dia lagi diberi ikan goreng, membuktikan dia bukan hantu. Setelah makan ikan goreng, terangkatlah dia ke surga, duduk di sebelah kanan Bapa. Artinya apa? Memang kuburannya kosong, jadi semua fisiknya yang pernah dipakai aktivitas di bumi itu terangkat semua ke surga. Oke, jelas di sana. Nah pertanyaannya sekarang, apakah Yesus itu di surga masih mempunyai tubuh asli atau tubuh aslinya sudah hilang atau bagaimana? Silakan minta bantuan kepada Omo di belakang. Monggo. Gimana? Napas panjang. Halo, selamat sore. Ya, sore. Ya, ini dengan Bang siapa nih? Ini Tatang Sutarman, Pak. Ya, Tatang Sutarman. yang jadi host nih, Kak. Iya, Pak. Saya Tatang Sutarman, host yang paling tersohor di muka bumi. Yang ini yang tulisnya Handi nih, Kak. Iya, Bang. Oh ya. Bagaimana pertanyaan? Coba. Pertanyaannya, Saya sudah menguasai berbagai macam ilmu, tapi cuma sedikit ya buat pertanyaan. ya, kita sederhanakan saja. Apakah Yesus di surga itu punya fisik atau tidak, Bang? Yesus di surga. Yesus itu kan di bumi manusia kan, Bang. Iya, laki-laki, Bang. Betul, pernah disunat. Pernah disunat. Laki-laki. Pernah disunat. Ya, oke. Tapi kalau sudah di surga, dia kalau tanya fisik dia tidak lagi karena sudah diubah kan. Sudah berubah maksudnya. Fisik Sudah aslinya, berubah. fisik aslinya kemana, Bang? Fisik asli enggak diubah kan? Diubah Iya, kan. aslinya. Iya, aslinya kemana? Aslinya kemana, Bang? Begini, Pak, kira-kira Pak, saya perlu bawa Pak supaya mengerti. Kalau silakan. sesuatu kalau diubah kan, artinya fisik asli sudah kelihatan. Misalnya begini. Yesus ubah air jadi anggur. Orang tidak tahu, ya. Tetapi orang sudah tahu itu anggur. Maksud begini. Jadi perlu dipahami bahwa kalau barang sesuatu kalau sudah diubahkan, tidak kelihatan lagi yang aslinya. Gitu. Saya nggak nanya kelihatan atau tidak. Pertanyaannya, fisik asli anak Bunda Maria itu kemana? Kan kuburannya kosong, Bang. Ini Bunda Maria cari anaknya loh. Kemana anaknya sekarang? Iya, maksud benar, Bang. Benar, Iya, Bang. iya. Pertanyaan itu, Bang.
Ya. Maksud saya, kalau sudah diubahkan, itu wujudnya sudah tidak bisa kembali lagi, tidak akan. Berarti anak Bunda Maria sudah hilang. Iya, hilang. Buset. Dan wujudnya tidak. Kira-kira begini, Bapak. Jangan dulu, ntar Bunda Maria marah lo, lu hilangkan anak orang ya. Begini Bang, Ya, gimana, paham Bang? tidak? Kira-kira Ya. begini. Kalau misalnya babi diubah jadi anjing, Ya, ya janganlah. kelihatan babi. Janganlah mengubah binatang, Bang. Kita ngomongin Yesus, jangan samakan Yesus dengan binatang, Bang. Oke lah, kalau begitu mau sama kenapa katanya? Nggak usah sama-samain, langsung aja. Jadi tetap jadi batu atau bagaimana? Coba. Nggak usah dirubah itu, gini aja, Bang. Tidak, saya mau bawa abang bisa pahami. Apa itu, Kalau Bang? begini kan, Yesus itu setelah naik ke surga, tubuhnya itu berubah jadi tubuh kemuliaan. Oke, baik, saya ikuti. Apa? Ya, oke, saya ikuti. Apa arti tubuh kemuliaan? Apa arti tubuh kemuliaan? Di sini yang saya mau jelaskan tentang perubahan ini, perubahan tubuh kemuliaan. Nggak usah, Pak, langsung aja. Apa arti tubuh kemuliaan? Jelaskan, Bang, apa itu tubuh kemuliaan? Saya mau jelaskan begini, kalau tubuh kemuliaan itu kan kita katakan yang kemuliaan itu cuma Allah, jadi tubuhnya itu tubuh Allah. Pak mengerti tidak? Oke. Tubuh apakah tubuh? Apakah tubuh kemuliaan itu punya jenis kelamin? Jelas tidak. Oke. Karena begini, Bang, saya jelaskan supaya abang paham. Kan begini. Sesuatu kalau diubahkan ke barang lain, jelas wujud aslinya tidak akan ada. Betul tidak, Bang? Oke. Jadi kalau tubuh kemuliaan itu bukan lagi nggak ada jenis kelaminnya, artinya anak Bunda Maria sudah hilang ya? Itu tidak penting. Kok nggak penting? Ini penting, Bang. Anak orang loh. Anak orang lo hilangkan, kok nggak penting? Maria nyari-nyari itu anaknya hilang loh. Ini anak orang lo hilangkan nggak penting, gimana sih, Bang? Begini, Bang. Maria tidak pernah tanya bahwa anaknya di tubuh kemudian tidak cari tubuh. Lu jangan, asli. Bang, tolong Pak Anton sadar dikit, Bang. Jangan hilangkan anak orang, ntar ibunya marah lo. Begini, itu menurut Pak. Menurut abang ibunya marah. Menurut abang, tapi tidak seperti itu. Jadi saya mau kasih tahu kalau diubahkan kepada di tubuh kemuliaan itu seperti yang saya kasih contoh tadi. Misalnya dia dengan mujizatnya batu diubah jadi kayu, ya jelas batunya tidak ada, sifat batunya tidak ada, jadi kayu. Kira-kira paham? Oke. Ya dia sekarang kita putuskan bahwa iya, Bang, udah paham, Bang. Iya, paham, Pak. Artinya, ya gantian kalau saya udah paham, saya ngomong lagi. Artinya Pak Anton begini, Pak Anton ini sudah menghilangkan anak orang. Yesus sekarang udah hilang ya tubuhnya ya. Berarti Pak tidak mengerti pertanyaan saya kan? Apa jelasin saya kan? Iya. Tubuh asli Yesus, dengerin. Tubuh asli Yesus yang laki-laki ini yang pernah disunat, Anda sudah mengganti menjadi tubuh kemuliaan. Artinya, tubuh asli Yesus yang pernah dipakai di bumi udah hilang. Iya. Udah nggak ada. Artinya lagi, anak orang kamu hilangkan, anak Bunda Maria. Oke? Begini Bang, berarti abang tidak paham saya jelaskan tadi. Ya, saya paham tadi, Anda sudah oke kok. Begini, kan itu abang tidak paham kan buktinya kan. Jadi saya bilang kalau sudah diubahkan itu, sudah diubahkan, artinya wujud aslinya sudah tidak ada. Iya, nah, sekarang kalau wujud aslinya sudah nggak ada, artinya anak Bunda Maria sudah hilang. Oke, betul. Itu diubah. Hilang udah anak orang, gimana sih? Loh, jangan kan tadi sudah dijelaskan sama Pak Anton itu diubahkan. Jadi bukan ya kalau udah diubah udah hilang, nggak ada lagi aslinya. Kesimpulan pribadinya Pak Andi gitu loh. Ya sekarang kalau kesimpulan saya salah, tubuh asli Yesus mana? Bang, halo. Saya dulu, dengar saya dulu. Ya. Saya minta dengar saya. Anak orang dihilang-hilangin gimana ini? Saya minta dengar saya dulu, Bang. Saya minta dengar saya dulu, Bang. Iya, silakan, Bang. Nah, sekarang macam begini ya, contoh sederhana saja ya. Iya. Abang, saya ubahkan tadi ini. Sekarang abang jadi manusia, saya ubahkan jadi malaikat. Iya. Apa keluarga protes? Ya protes lah. Masa saya diubah? Ya protes keluarga saya. Karena abang jadi malaikat, posisinya lebih tinggi. Ya mau saya. Nggak mau saya. Pak Anton, saya jelaskan sedikit untuk Pak Handi. Jadi kan tadi Pak Handi terus bertahan dengan prinsipnya Pak Hadi mengenai apa Maria akan cari anaknya dan lain sebagainya.
Iya, Di dalam Alkitab tidak pernah ada ayat yang menjelaskan Maria mentari begitu. Karena Maria pun tahu ketika malaikat datang kepada dia tahu bahwa aku adalah hamba. Jadi dia tahu bahwa dia menjadi alatnya untuk bagaimana juru selamat itu hadir ke dalam dunia gitu. Jadi dia tidak mungkin akan cari karena dia mengerti, dia paham dia adalah hamba. Gitu tapi loh. intinya adalah Bang, Pak, intinya adalah tubuh asli Yesus itu anaknya Bunda Maria yang pernah disunat di muka bumi hilang udah ya, nggak ada lagi ya? Sudah diubahkan ya. Ya, kalau sudah diubah sudah nggak ada aslinya Bang. Ya, ya, ya. Oke, Betul. oke, baik. Terus kemudian yang orang foto-foto itu, kenapa orang masih bisa memfoto-fotonya, melukisnya, kalau sudah diubah menjadi tubuh kemuliaan? Itu tip apa asli Bang? Sabar, satu-satu dulu. Selesaikan dulu yang abang tanya itu. Tentang ini. Selesaikan secara baik Bang, secara adat. Yang ini Maria protes atau tidak sama bawa abang kayak ini. Kalau abang ini, saya ubahkan abang jadi malaikat, apa keluarga abang, anak abang protes atau tidak? Ya lapor polisi Bang. Hah? Lapor siapa? Lapor polisi lah, saya berubah. Orang tua saya Pak. Iya. Tuhan, Iya. Bang. Kalau Iya. saya ini adalah Tuhan, sisi lebih tinggi dari semua. Sekarang Anda melapor siapa? Coba. Ya saya melapor Tuhan Bang. Hah? Saya melapor Nah, Tuhan. ini bawa Anda kan begini abang. Sama bawa abang kan begini. Seperti ini. Ya. Lagi Anda merubah-rubah sih, suka rubah-rubah anak orang. Itu kembali lagi. Berarti abang punya paham pertanyaan penjelasan saya itu. Oke, gini ya Bang ya. Oke lah, saya ikutin untuk sementara. Anda sekarang Yesus itu sudah tidak berjenis kelamin di surga gitu ya. Oke. Tidak punya tubuh lagi. Apa sih maksud tubuh kemuliaan itu Bang? Gini ya Bang. Soalnya di Wahyu 19:16 itu Yesus itu masih Wahyu atau Yohanes melihat Yesus punya paha. Ada tertulis di pahanya raja segala raja Bang. Terus kedua, di Lukas itu tertulis, kamu nanti akan makan dan minum semeja dengan aku. Jadi dia masih punya tubuh untuk makan. Ketiga, nanti kamu akan menyaksikan perkawinan anak domba. Nah, abang jelaskan, apakah tubuh kemuliaan ini bisa kawin, Bang? Atau bisa makan dan punya paha, Bang? Silakan, Bang. Begini, Bang. Gimana, Bang? Tubuh kemuliaan itu, yang dilihat oleh manusia, penglihatan saat itu, dia melihat paha. Tetapi beda paha dalam bentuk seperti manusia biasa seperti saat ini kan beda dengan paha yang itu yang diperlihatkan. Jadi dia bisa pahanya ukuran lebih besar, bisa kecil. Oh, itu buset. dalam tubuh tidak bisa dibatasi, Bang. Tapi Wahyu yang melihat, Bang. Mantap. Tapi Wahyu yang melihat ada tulisan di pahanya, Bang. Raja sekarang ya. Wahyu yang melihat, tapi itu bukan berarti melihat secara utuh. Enggak, Sekarang Bang. begini, Bang, abang saya Wahyu arahkan itu gini Bang, dengerin dulu ya. Yohanes di Pulau Patmos itu penglihatan, dia melihat dengan mata telanjang, Bang. Tuhan Anda punya paha, ada tulisan. benar. Nah, benar. kalau udah bener ngapain disangka lagi? Bang, kalau Bang, itu Ya. berarti dia tidak melihat tubuh kemuliaan secara utuh, secara penuh, secara keseluruhan. Saya kasih contoh kecil saja. Ya. Saya melihat depan, bukan berarti yang di belakang abang saya ngerti, saya tahu. Tidak, di belakang abang tidak ini baju berwarna hitam, saya tidak mengerti, saya tidak tahu. Karena yang dilihat itu hanya sebagian, Pak. Itu. Oke, baik. Kalau yang itu, Bang, kalau makan dan minum semeja dengan Yesus itu tubuh kemuliaan ya, Bang? Nah sekarang abang saya kasih ke contoh lagi, makan dan minum semeja, ya. Makan dalam tuh yang kita lihat dunia nyata ini, nah beda dengan makan dalam dunia roh ini, begitu beda sekali ini. Itu ada kursi, ada meja, Bang. Kalau ada kursi ada meja, itu tidak ada. Cuma Tidak ada tulisannya ada kok, Bang. Bapak nggak tahu datanya. Sekarang begini, Bang. Abang lihat orang putih, ya. Jangan ke sana-sana, Bang. Saya kasih contoh supaya abang jangan sampai salah pengertian. Bang, saya bacain datanya ya, Bang ya. Saya bacain datanya dulu biar Abang nih. Di Lukas 2, saya kasih data dulu, Bang, biar Anda muter-muter nih. Di Lukas 22 nomor 30, bahwa kamu akan makan dan minum semeja dengan aku di dalam kerajaanku. Jadi Yesus nanti sama Anda itu makan dan minum semeja dengan dia. Gitu loh. Nah pertanyaannya, apakah roh makan dan minum semeja gitu? Gimana? Ya bisa terjadi, tapi bukan meja yang seperti meja dalam tubuh. Dalam meja ini meja yang dalam tubuh mana, Bang?
Dan meja itu bisa terjadi pasar dunia. Ini kita kan tidak paham soal kesana meja. Nah, itu alam roh. itu Mejanya luka. meja kemuliaan kali ya Pak ya. Meja kemuliaan juga kali ya. Meja gak kelihatan, melayang-layang itu. Di sana tuh kemuliaan semua Pak yang berhubungan dengan barang yang tidak bisa tersentuh. Barang. Iya, iya. Meja juga kemuliaan ya Bang ya. Iya. Ya, ya Bu. Makanannya juga kemuliaan semua itu. Gimana sih ini Abang ini kok jadi semakin ngelantur Pak Anton? Pak Anton kok semakin ngelantur Pak Anton? Ya itu dalam alam roh. Kalau Pak paham ya seperti itu. Masa di sana ada meja, ada apa? Nah, itu tertulis di Bible Anda tertulis Pak. Itu Bang. Maksud begini Bang. Nah, Yang saya mau jelaskan kalau yang tertulis itu penglihatan Yohanes dia sebagai manusia kan. Penglihatan satu maksud apa? bukan lagi Yohanes Pak, Lukas yang nulis. Oke, Lukas yang nulis. Lukas yang lihat ditanya kan. Terus? Lukas ini dia melihat. Terus yang dia lihat itu dia lihat dia lihat misalnya dia lihat pohon. Dia lihat pohon itu dia akan tuliskan sesuai dengan ilmunya dia bahwa pohon itu tinggi, ada daunnya. Tapi sebenarnya yang dia lihat itu pohon yang menurut dia ditulis seperti itu. Dia jelaskan seperti misalnya dia lihat Tuhan, ini seperti pohon. Dia tulis sesuai bahasanya, sesuai ke ilmu yang dia tahu. Berarti tulisannya Lukas nggak benar. Jadi tulisan Lukas nggak benar. Maksudnya begini, penyampaian itu tidak bisa digambarkan dengan keadaan sesuatu yang ada di bumi begitu. Orang Lukas yang nulis kok Pak, ada meja Pak. Dia nulis itu, dia penyampaikan itu. Kira-kira menurut dia seperti itu yang dia lihat. Ya, berarti dia lihat dong makan semeja, ada makan-makan di atas di surga Bang. Bagaimana abang bisa percaya dia apa? Bagaimana abang bisa tahu bahwa Musa lihat apa? Nah itu tertulis Bang, saya bacain lagi, Hal yang belum terjadi Bang, itu hal yang belum. Ya kalau belum terjadi dari mana Lukas tahu? Mana bisa dia lihat? Itu penyampaian. Ya berarti jadi berita Lukas ini bohong. Bukan, itu sesuatu penglihatan, sesuatu yang akan terjadi, yang akan terjadi, kira-kira akan seperti ini begitu. Oh jadi ini belum terjadi. Iya, kalau makan si meja pun belum terjadi. Oh berarti Lukas ini peramal. Bukan peramal, dia melihat sesuatu petunjuk. Jadi kan belum terjadi. Ketika Tuhan sudah datang, kita diangkat dalam tubuh kemuliaan, masuk dalam kerajaan sorga bersama-sama dengan Dia, gitu loh, Pak Andi. Ya kamu makan dan minum kan sama-sama dia. Iya. Oh, berarti kamu makan dong. Jadi roh kamu makan. Loh, dalam tubuh kemuliaan. Ya tubuh kemuliaan bisa makan. Ya di situ firman Tuhan katakan makan dan minum dan menghakimi ke-12 suku Israel. Di ayat yang ke-30. Artinya sambil kamu makan dan minum sama Tuhan, mau kau hakimi orang lain. Lah jangan diartikan seperti Loh tertulis begitu Pak. Halo bang. Gimana? Bang, ini kalau manusia kalau makan tuh dia lakukan seperti apa? Pasti dia ambil sendok, makan isi dalam mulut dan kunyah. Saya makan ikan bakar enak Bang, ikan bakar. Oke. Tapi masukkan ke mulut, lalu kunyah, lalu telan kan? Iya ditelan, baru besoknya boker. Sekarang begini, kalau tumbuhan itu bisa kita katakan dia makan pupuk, Pak. Terus bisa saja. Kenapa itu? Tumbuhan tetapi dia tidak akan punya seperti kita, Bang. Jadi kamu mau mengatakan bahwa tubuh kemuliaan itu sama dengan tumbuhan? Bukan itu apa? Analogimu sendiri kok. Gimana sih analogimu sendiri? Makanya jangan menyamakan dengan tumbuhan, Pak. Bah, ini abang ini kalau saya menilai abang ini sepertinya apa, kosong lah. Oh kosong. Oh kosong. Iya. Jadi bapak yang berisi ya? Begini, orang itu diukur dari bagaimana cara menyampaikan ini dengar orang juga kan. Ini abang tidak didengar orang ini bagaimana kita mau debat, kita mau omong. Ya saya dengar bapak kok makanya saya jawab. Kalau saya nggak dengar kan saya budak. Begini, saya mau kasih tahu. Tadi soal makan tadi. Ya. Makan tadi kalau manusia itu punya makan isi di mulut, punya dan telan. Tetapi kalau dalam bahasa saya tidak ada kata lain. Saya hanya mengatakan bahwa pohon itu, tumbuh-tumbuhan itu, media itu makan juga, tapi makan pupuk. Artinya makan dan dengerin. Iya dengerin Pak. Itu yang saya bilang abang ini kosong seperti itu. Orang saya ngomong habis ada sambung itu. Bapak kepanjangan, udah 2 kali diulang. Emang saya nggak ngerti. Ya sabar dulu Bang, saya jelas. Bapak kan ambil analogi pohon. Analogi pohon itu kalau dikasih pupuk makan pohon. Kan gitu ya Pak ya?
nyambung. Bagaimana ini? Ya artinya Pak, Siapa itu? artinya adalah di surga itu makan dan minum seperti pohon, nggak kelihatan gitu. Bukan seperti Pengertian manusia. keliru. Itu abang yang keliru, makanya saya Ya bilang. Bapak ambil analogi begitu kok, gimana sih? Begini, saya kasih tahu. Hmm. Pengertian makan di dunia ini beda dengan makan yang di surga. Oke, Yang kalau di makan sana di surga pakai apa? Kalau di surga makan seperti apa? Gimana? ya. Kalau di surga Masa makan itu- seperti apa? Kalau abang tidak dengar, bagaimana abang bisa Ya mengerti? makanya dengerin pertanyaannya. Kalau di surga itu makan seperti apa? Silakan. Ya, kalau abang tidak dengar, saya beri penjelasan bagaimana abang bisa mengerti. Ya saya dengerin, saya nggak budak. Di surga itu makan seperti apa? Kalau begitu abang diam dulu. Iya, ya. saya diam, saya Abang diam. Ya. Nah, gini, makan menurut ini kalau manusia, Hmm. cara makannya manusia, dia ambil makan taruh di mulut, kunyah dan telan. Tetapi kalau pohon, saya bilang makan juga, tapi dengan caranya berbeda, cara pohon makan. Oke. Itu perbedaan antara manusia dan ini dengan pohon atau tumbuhan. Yang minta, Begitu pun- yang nanya pohon dan manusia siapa? Yang nanya itu siapa? Sabar dulu, Bang. Nah, yang nanya yang Begitu. Anda jelaskan itu, yang Anda barusan jelaskan antara manusia dan pohon, yang bertanya siapa? Kan abang tanya tadi makan di sana seperti apa, kan saya mau jelaskan ini. Iya, Makan kenapa Anda menjelaskan ke pohon dan manusia? Pertanyaannya adalah bagaimana cara tubuh kemuliaan makan? Pak Anton udah Ya. kalau gini nanti panjang kita berdebat panjang kita secara manusia terbatas. Anda ini menjawab yang nggak ditanya. Dalam Matius 22 di sana firman Tuhan berkata kamu sesat sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Jadi memang untuk kita mau memahami Oh, sampai ini ke jangan yang jangan khutbah gereja di sini, Bro. Jangan khutbah gereja di sudah sini. sangat jauh sekali begitu. Jadi itu nanti adanya perdebatan aja gitu karena memang Bro, untuk kita bro, mengerti jangan khutbah kuasa gereja, Allah, bro. Bro, mengerti jangan khutbah kebesaran gereja lah. Perdebatan, ini pertanyaan dengan ini. kita tidak akan sanggup, tidak akan bisa begitu. Lu jangan khutbah gereja. Tidak ada yang nanya, Pak Anton, Bukan tidak ada khutbah, yang nanya. Bukan khutbah. Tidak ada yang nanya bagaimana cara makan manusia dan bagaimana cara makan pohon. Pertanyaannya adalah bagaimana cara tubuh kemuliaan makan di surga. Silakan. Itulah tadi dalam Matius 22 ayat 29 Yesus menjawab mereka kamu sesat sebab kamu Bukan tidak itu pertanyaannya masalah sesat. Ini masalah makan di surga. Lah itu nggak penting untuk mau dibahas gitu loh. Oh, nggak penting orang Lukas yang nulis. Lah iya sudah ditulis. Berarti Lukas bohong. Kamu nggak bisa jelaskan. Loh bukan bohong itu sudah tertulis. Ya kalau nggak bohong jelaskan bagaimana cara tubuh kemuliaan itu makan dan minum. Nggak perlu bertanya caranya seperti Ya, berarti bagaimana. kamu nggak bisa menjawab. Kalau bilang aja, wah sorry. Bilang aja sorry, maaf saya nggak bisa jawab itu. Ya Udah. oke sorry maaf saya nggak bisa jawab. Ya udah dong kalau begitu. Ya oke. Nyerah, udah. Udah clear, nyerah. Pak Anton terlalu panjang nanti Pak Anton. Soalnya akan terus berdebat. Memang Pak Anton ini panjang. Orang bertanya bagaimana cara makan tubuh kemuliaan, dia jelaskan bagaimana pohon makan dan manusia, kan nggak nyambung. Semakin panjang kan? Ini Hmm. apa yang ditanya sepertinya tidak butuh jawaban. Itu yang saya kesal. Bagaimana Anda menjawab tidak ditanya? Kalau menjawab yang tidak ditanya kan tidak mungkin. Namanya manusia. Siapa Emang yang tidak menjawab? apakah pernah saya tanya ke Pak Anton bahwa bagaimana pohon makan? Pernah saya tanya? Kan bertanya Makanya soal Pak Andi juga jangan bertanya hal yang tidak harus dipertanyakan gitu loh. Oh, jadi Anda melarang bertanya? Ya udah selesai, angkat bendera putih udah. itu yang saya anggap abang itu bertanya tidak membutuhkan jawaban. Taruh sini aja. Kalau orang yang membutuhkan jawaban, pasti dia dengar dulu, baru dia tarik kesimpulan. Ya udah Nah, silakan begitu. Bang. Silakan jawab Bang Anton. Silakan Bang. Saya kasih waktu 6 hari. Silakan Bang. Nah, itu ngejek itu bang, itu ngejek saya, itu tidak penting buat saya. Silakan Nah, Bang. kan saya jawab. Kalau tidak penting buat jawaban ya tidak perlu tanya kan. Sebelum Anda jawab pertanyaannya apa Bang? Ya abang tanya tadi makan minum di tubuh kemuliaan seperti apa ya? Saya mau Ya. jelaskan seperti Ya apa. silakan Bang. Tapi ya oke jawab itu tapi jangan jelaskan pohon dan manusia ya. Silakan. Itu contoh, bukan saya contoh saja supaya kan Nggak nyambung contohnya Bang, nggak nyambung. ya kalau itu Nah, abang itu tidak Pak nyambung. Anton. Sudah mau jelaskan sampai seperti bagaimana mereka nggak akan terima gitu loh karena harus mengikuti pemikirannya mereka begitu. Jadi udahlah nanti jadi panjang gitu akhirnya tidak mendatangkan. Ya kalau Anda nggak mau menjawab, Anda standby dulu aja, nggak diam, jangan bela Pak Anton. Pak Anton nggak mau dibela. Pak Anton pinter loh. Dia menguasai kejadian sampai Wahyu loh. Jangan dibela Pak Antonnya. Jawab dipotong-potong ya bagaimana? Ya udah, sekarang gunting saya sampingkan dulu. Silakan Anda jawab. Gunting saya simpan. Nggak ada alat potong lagi. Silakan.
Pak Handi juga ketika pantun jawab motong terus. Jadi Ini makanya ini silakan jawab malam hari 6 malam saya standby silakan. iya, jadi itulah. Ya Anda diam dulu kasih pantun dong. Silakan pantun. Ya buat pertanyaan baru lah dari pertanyaan. Oke, pertanyaan baru baik. Kalau Yesus kalau tubuh kemuliaan Yesus itu dengan Bapa itu sama atau berbeda ya, Bang, di surga? Kalau pertanyaan seperti itu terlalu apa ya? Buat saya itu pertanyaan yang sebenarnya cocok untuk orang yang tidak mengerti apa-apa. Justru ini saya nggak mengerti, makanya bikin ngerti. Ya, kalau begitu saya mau jelaskan begini, kita harus Ya, tahu dari silakan. awal. Ya silakan. Dari awal. Dari awal silakan. Siapa itu Tuhan, siapa itu Yesus sebagai manusia, siapa itu Yesus setelah mati, setelah bangkit, siapa itu perlu kita tahu dari itu. Begitu, sehingga terjawablah pertanyaan apa itu. Nah, kenapa kalau kan Pak Anton sudah paham, langsung jawab aja. Ya kalau jawab kadang-kadang tidak paham. Ya begini, kalau Atau saya yang jawab? bukan kan abang tadi mengaku tidak mengerti apa-apa. Jadi kalau 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 orang yang tidak mengerti apa-apa harus dijelaskan dengan contoh-contoh supaya. Nggak usah ambil contoh, Pak, langsung aja. Kan ini bukan juga orang on banget gitu. Saya langsung jawab. Ya, langsung jawab. Apakah pertanyaannya begini ya? Apakah tubuh kemuliaan Yesus itu sama dengan Bapa di surga atau berbeda? Silakan. Tubuh kemuliaan sama. Kalau pada saya omong panjang ya sama. Sama, baik. Apakah tubuh kemuliaan Yesus dengan Bapa itu di surga menyatu atau berpisah? Menyatu. Menyatu, baik. Berarti Bapa di surga punya tubuh kemuliaan? Iya. Ya dia adalah kemuliaan itu sendiri. Tubuh. Iya. Oke, jadi Bapa sama Yesus menyatu, Bapa punya tubuh kemuliaan gitu ya? Oke, yakin ya? Yakin ya? Yakin Pak? Mau digiring ini Pak Anton. Bukan mau digiring, emang Anda domba digiring? Enggak lah. Iya kan Anda menggiring untuk mengikuti pemikiran Anda. Padahal Saya ini bertanya, nggak perlu mikir. Ya tapi kayak Anda nunggu gitu loh, kayak ayo masuk ke perangkap satu lagi, ayo masuk ke perangkap satu. Ya Anda yang merasa begitu. Anda, Pak. Itu perasaan Anda aja itu. Anda yang merasa, jangan baper bro. Bukan Ini kan ilmu. Bukan gitu kok. Halo. Ya, gimana Pak Anton, sehat? Kan tadi pertanyaannya sudah dijawab sama. Sehat. Sehat dia Bayu, sehat. Pak Anton masih sehat bro. Ya lu jangan bela dia masih sehat. Sama keluar. Maaf, saya mau keluar. Oh, mau kemana Pak Anton? Mau main bola? Ada hubungan, ada apa keluarga. Oke, Pak Anton. Makasih ya Pak Anton. Makasih ya. Oke. Oke, Bang Andi, Bang Pester, Siap, Pak. serius. Tuhan berkati, Tuhan Yesus memberkati. Tetap semangat, tetap setia. Ya. Ini Makasih Pak Anton. Ya. Semuanya selamat sore. Selamat pagi Pak untuk besok. Ya, Pak Handi. Ya. Maaf saya boleh bertanya? Boleh silakan. Oh iya. Gini, memang teman-teman saya yang muslim juga banyak. Saya cukup dekat juga, kita kadang berkomunikasi begitu. Nah, cuman saya sebenarnya ini saya beranikan diri aja bertanya gitu. Bertanya aja, bro. Bertanya itu gratis. Hal apa yang membuat saudara-saudara saya yang muslim tidak percaya kepada Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat gitu? Coba diulang. Hal apa? Kenapa sampai saudara-saudara saya yang muslim tidak percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat? Umat manusia, bukan hanya orang Kristen ya. Bukan hanya Kristen, tapi umat manusia. Oke, baik. Saya jawab ya. Kenapa saudara-saudara muslim tidak percaya Yesus Tuhan dan Juru Selamat? Kami percaya setiap para nabi itu Juru Selamat. Itu ya. Yesus itu kami percaya dia seorang utusan menyelamatkan domba yang hilang di Israel. Karena Yesus itu diutus kepada orang Israel, dia mau menyelamatkan orang Israel agar menyembah kepada satu-satunya Allah yang benar. Kami percaya Yesus itu adalah Juru Selamat umat Israel. Satu. Tapi kami muslim tidak percaya kalau Yesus itu adalah Tuhan. Kenapa? Satu. Yesus sendiri tidak pernah mengatakan dirinya adalah Tuhan pencipta alam semesta. Ibu yang mengandung dan melahirkan dia tidak pernah mengklaim anaknya adalah Tuhan. Tapi di dalam Bible berjubel data, di Biblemu sendiri mengatakan bahwa Yesus itu utusan Tuhan. Baik di Yohanes 17:3, 14:28, Yohanes 10:5:30 dan banyak sekali data.
bahwa Yesus itu utusan Tuhan. Jadi kalau dia sudah utusan Tuhan, artinya Yesus bukan Tuhan. Makanya kami umat muslim pakai akal sehat tidak mungkin menuhankan anak Bunda Maria. Itu jawabannya. Jadi jawabannya Pak Handi itu dari, maksudnya lihat dari Bible gitu atau dari Al-Quran gitu, Pak? Karena Anda bertanya Yesus, makanya saya pakai Bible. Kalau Anda bertanya Nabi Isa alaihissalam, saya pakai Al-Quran. Iya, karena kan ya itu dia. Makanya kan karena kita berbicara tentang Yesus, tapi Pak Handi mereka berkonsepnya tentang Isa alaihissalam. Nanti aku sikit dong, Mak. Makanya kan Silakan ya. Ya Uni lanjut Uni. Yesus Ada seluruh umat ada manusia kok gitu. sini sama Julius. Silakan Uni lanjut Uni. Kepada Kristen atau Muslim gitu. Uni lanjut Uni, ada Julius di Ya. sini. Jadi gini, si domba dulu namanya domba tersesat, sekarang ganti jadi Pastor Sergius ya. Gue ingat suara lu lah, kenal gue. Gitu, jangan gitu. Baik-baik lah, baik-baik ya. Enggak, aku kenal kamu. Namanya kan berubah sekarang. Apa kabar? Sehat kan? Oh gitu. Jangan Waduh. Ya udahlah. Jadi gini, saudaraku, Pastor Sergius Iwai, gini ya. Siapa bilang kalau kami ini seperti yang Bang Andi bilang, kami itu percaya kepada Yesus, bahwa dia adalah juru selamat manusia, bahwa dia adalah Mesias. Yes, kami percaya. Tapi kami tidak percaya bahwa dia adalah sang pencipta alam. Bahkan ketika kami menyatakan dia bukan pencipta alam, itu dibela sama kitab kalian. Di kitab kalian nggak ada dia sebagai pencipta alam itu. Tidak ada, sebagai Allah Bapa itu tidak ada. Makanya kalian punya konsep trinitas kan. Ada. Ya, tunggu dulu lah, gantian lah. Kalau saling kayak gitu nggak asik kita diskusinya, Bre. Baik, silakan Karifah. Jadi ketika kalian menyatakan Yesus sebagai Allah Bapa atau Tuhan, maka kalian bidat. Kalau kalian bilang dia tidak setara dengan Bapa, maka kalian bidat juga, Unitarian. Makanya kalian menjadi Tritunggal kan, yang mana itu hasil konsep di tahun 325 Masehi. Nah, artinya sebenarnya pertentangan tentang siapa Yesus itu bukan hanya ada dengan umat Islam, tapi dengan sesama kalian sendiri. Itu bentuk kebagongan kalian gitu loh. Nah, dan poinnya yang ingin saya sampaikan adalah bahwa kami percaya kok Yesus sebagaimana yang dia sebutkan, dia katakan. Nah, jadi kalau kamu percaya Yesus sebagai apa? Coba, Yesus dia mengakui dirinya seperti apa. Nah, itu aja sudah. Jadi, ayolah ikuti ajaran Yesus. Janganlah kalian ikuti ajaran-ajaran bidat. Coba, Yesus bilang apa? Ikuti itu sudah. Iya. Usah ditambah-tambahin, jangan dikurang-kurangi. Ya kita ikuti, Kak. Ya, terima kasih buat jawabannya, Kak.